Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, pernah nggak mendengar kata menderita? Wah, bukan hanya pernah ya, mungkin sering sekali kita sebagai manusia mendengar kata menderita atau penderitaan. Saudara, menderita atau penderitaan ini adalah sebuah kata yang manusia jauhi di sepanjang sejarah umat manusia. Tetapi semakin dijauhi, faktanya penderitaan ini semakin datang di dalam kehidupan kita sebagai manusia, saudara. Penderitaan yang kita alami bisa saja memang karena Tuhan sedang memberikan ujian kepada kita supaya kita lebih dewasa di dalam iman. Penderitaan yang kita alami juga bisa karena kesalahan dan kebodohan kita sendiri, sehingga kita terjatuh di dalam lumpur dosa dan pada akhirnya kita menderita dengan begitu rupa. Tetapi ada penderitaan di mana kita harus berbahagia di dalamnya. Penderitaan apakah itu? Sudah, mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab upahmu besar di surga. Oleh sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bagian yang saya baca tadi, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada audiens yang pada saat itu mendengarkan ucapan bahagia Tuhan Yesus. Banyak sekali kata berbahagialah di dalam ini dan di dalam itu, berbahagialah kamu yang ini dan kamu yang itu, saudara. Tapi dalam bagian yang terakhir ucapan bahagia ini secara spesifik Tuhan berkata bahwa berbahagialah kamu jikalau kamu dianiaya karena namaku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk bisa melihat perkataan Tuhan Yesus ini secara lebih lengkap, maka kita harus melihat konteks yang terjadi pada saat itu, saudara. Saudara, Tuhan Yesus pada saat itu adalah figur yang begitu populer. Banyak orang mengikut dia. Saudara, mostly mereka itu mengikut Tuhan Yesus karena pengen mencari mujizat dan pengen mencari makanan, saudara. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang pada akhirnya juga akan meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi di dalam bagian ini secara spesifik, saudara, dikatakan bahwa ada orang-orang tertentu yang pada akhirnya akan dianiaya karena nama Tuhan. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian mengikut Tuhan Yesus dengan segenap hati dan jiwanya kemanapun Tuhan Yesus pergi, saudara. Orang-orang yang seperti ini berpotensi mengalami penganiayaan karena nama Tuhan. Kenapa, saudara? Kita harus tahu bahwa pada saat itu bangsa Yahudi, terutama ahli Taurat dan orang Farisi, sangat membenci Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dianggap menghujat Allah, saudara. Mereka ingin menyingkirkan Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa faktanya Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib, saudara. Dan mereka tidak hanya tidak suka dengan Tuhan Yesus, tetapi para pengikutnya pun diburu, saudara, untuk dianiaya dan disiksa, saudaraku. Apalagi pada saat itu orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang memiliki rasa malu yang cukup tinggi. Jadi kalau ada orang tua nih yang tahu anaknya itu mengikut Tuhan Yesus, maka dia tidak akan segan-segan untuk melaporkan anaknya ke mahkamah agama supaya anaknya dihukum, saudara. Demikian juga seorang anak yang mengetahui orang tuanya itu adalah pengikut Tuhan Yesus, dia tidak segan-segan melaporkan orang tuanya kepada mahkamah agama karena menganggap bahwa mengikut Tuhan Yesus pada saat itu adalah sebuah aib. Dan Tuhan Yesus sendiri bilang, jikalau orang-orang itu sungguh mau mengikut Tuhan Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan Yesus, saudara. Dan kita tahu bahwa di dalam sejarah, mereka yang mengikut Tuhan Yesus itu memang diburu untuk dianiaya, saudara. Tapi penderitaan karena nama Tuhan ini sebenarnya tidak hanya terjadi di zaman Tuhan Yesus. Jelas dikatakan nabi-nabi yang pada zaman dahulu juga menyuarakan suara dari Allah Yahweh, mereka juga dianiaya, saudara. Dan orang-orang percaya setelah Tuhan Yesus meninggal, mereka juga dianiaya, saudara. Ini terbukti ketika para rasul juga menguatkan orang-orang yang sedang dianiaya itu. Yakobus misalnya, dia berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Maksudnya di sini adalah ujian karena iman. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi dia, saudara.
Rasul Petrus juga menuliskan surat dengan nada yang sama, di mana dia mengatakan, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai sebuah ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu." Bahkan Rasul Petrus lebih jelas lagi, kamu gak usah kaget katanya kalau kamu itu mengalami siksaan karena nama Tuhan. Seolah-olah kok hal itu yang luar biasa. Itu biasa terjadi, kata Rasul Petrus. Rasul Petrus kemudian menguatkan jemaatnya dengan berkata, "Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tema tentang penderitaan ini tidak berhenti pada orang Kristen mula-mula saja. Di sepanjang sejarah kehidupan manusia, orang Kristen juga mengalami penganiayaan karena nama Allah. Banyak dari antara mereka yang kemudian meninggal karena mempertahankan nama Tuhan, karena mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan konteks kehidupan kita saat ini? Mungkin saat ini kita tidak sedang mengalami penganiayaan secara fisik. Ya, ada memang orang-orang di daerah tertentu yang sampai detik ini masih mengalami penganiayaan secara fisik. Kita perlu berdoa bagi mereka. Tetapi kita yang hari ini, saudara, apakah kita mengalami penyiksaan dan penganiayaan secara fisik? Mungkin saya rasa tidak. Tetapi kalau kita berbicara mengenai penganiayaan, diskriminasi secara status kita, mungkin masih bisa terjadi. Banyak gereja tidak bisa didirikan, saudara. Padahal gereja adalah rumah ibadat yang sebenarnya kita pakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah hal yang baik, saudara. Tetapi tidak bisa didirikan di mana-mana. Kita tahu bahwa banyak orang Kristen yang kemudian mengalami penganiayaan secara verbal. Mereka diolok-olok karena iman mereka. Atau kalau kita melihat di media sosial, banyak juga orang yang kemudian menyudutkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Atau kita juga menemui mungkin masih banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena status mereka sebagai orang Kristen, saudara. Itu adalah penganiayaan-penganiayaan yang hadir di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyingkapinya, saudara? Firman Tuhan jelas berkata, "Berbahagialah, saudara, jikalau kita sedang berada di dalam penganiayaan karena nama Tuhan," saudara. Karena kita dianggap oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang setia kepada Dia, dianggap layak untuk menerima penganiayaan itu. Kita harus bersuka cita di dalam kehidupan kita, saudara. Sampai nanti Tuhan Yesus datang, kemudian menjemput kita sebagai mempelainya, kita harus terus mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Mari bersuka cita di dalam keadaan apapun yang kita alami hari ini. Tuhan Yesus memberkati.